ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Lalu bagaimana dengan tindakan 3 klien Anda, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifausia, yang menuduh ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ijazah beliau palsu yang disampaikan secara terbuka di berbagai acara talkshow media televisi nasional. Menuduh tanpa melihat, apalagi melakukan sebuah penelitian terhadap dokumen asli, walaupun sudah ada konfirmasi dari otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut. Klien Anda, Refli Harun, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifausia secara terang-terangan mengatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo palsu. Lalu pada saat ini Anda teriak-teriak, Anda keluar-keluar seolah-olah sedang mempertontonkan betapa minusnya logika Anda. Padahal Anda menyandang gelar sebagai pakar hukum tata negara, bahkan menjadi akademisi, dosen ilmu hukum di Universitas Tarumanegara. Bagaimana menurut Anda, Refli Harun, menuduh ijazah orang lain palsu tanpa melihat ijazah asli atau dokumen otentik, lalu dengan berdasarkan unggahan seseorang di media sosial, lalu unggahan tersebut di-scan, lalu katanya diteliti dengan berbagai macam metode yang antah berantah, lalu dengan begitu luar biasa berani menyimpulkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo palsu. Sebagai pakar hukum, seharusnya Anda sangat memahami bagaimana konsekuensi melakukan sebuah tuduhan. Dan sebagai pakar hukum, Anda, Profesor Dr. Refli Harun, Anda seharusnya paling depan memahami adagium dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terhadap sebuah tuduhan, beban pembuktian, dan juga apa yang seharusnya dilakukan untuk membuktikan sebuah tuduhan. Anda juga mengaitkan dengan kasus yang melibatkan Bambang Tri dan Sugi Nur. Siapa yang melaporkan Bambang Tri dan Sugi Nur, Profesor Dr. Refli Harun? Apakah Presiden ke-7 Republik Indonesia? Tidak. Yang melaporkan Bambang Tri dan Sugi Nur adalah Dodo Ahmad Baidlawi dari Forum Persatuan Muslim Nusantara. Pak Joko Widodo pertama kali melaporkan orang lain setelah dirinya paripurna sebagai presiden pada 30 April 2025. Hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya melaporkan beberapa pihak. Dan diantaranya adalah 3 tersangka di klaster kedua yang pada saat ini sepanjang yang saya tahu berkas perkaranya, hasil penyelidikan, berkas acara pemeriksaan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan saya sangat-sangat menunggu apakah itu P19 atau P21, dan saya berharap P21 karena saya ingin melihat bagaimana Anda beradu argumen dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Yakub Hasibuan Firmanto dan kawan-kawan. Anda berulang kali, statement-statement Anda justru menunjukkan betapa Anda kehilangan kepakaran, kehilangan keilmuan Anda dalam hal hukum. Entah karena kekecewaan dan rasa sakit hati menyebabkan Anda memiliki kemandulan dalam persoalan-persoalan hukum. Bagaimana menurut Anda, Profesor Dr. Refli Harun, jika ada pihak yang meneliti dokumen otentik Anda, salah satunya ijazah, bisa juga sertifikat rumah Anda, melakukan penelitian orang lain tanpa izin Anda, dan hasil penelitian itu dengan berbagai macam teori yang antah berantah diwujudkan dalam sebuah buku, dan buku tersebut diperjualbelikan secara bebas. Sebagai pakar hukum, bagaimana pendapat Anda, Refli Harun? Apakah itu melanggar
secara hukum dan apakah itu sudah sesuai dengan etika penelitian di Republik ini. Menuduh seseorang memiliki ijazah palsu dan ijazah tersebut digunakan untuk ikut kontestasi politik, lalu kemudian terpilih dan kemudian menjadi pejabat publik. Menuduh tanpa memiliki bukti-bukti yang kuat, berdasarkan narasi-narasi dan katanya berdasarkan metode penelitian yang dalam berbagai kesempatan teori-teori yang dipakai justru berhasil dibantah. Jika kemudian saya bertanya kepada Repli Harun, katakanlah Anda menunjukkan ijazah Anda ke hadapan publik. Jika saya menggunakan pola pikir Anda, apakah ijazah tersebut asli? Apakah ijazah tersebut sudah dilakukan pemeriksaan forensik? Atau sudahkah ijazah Anda diteliti oleh ahli? Walaupun pihak Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sudah menerangkan memang benar Repli Harun alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tetapi jika saya menggunakan pola narasi seperti yang kalian lakukan, saya tetap mempertahankan pendapat saya bahwa ijazah Anda palsu. Siapa yang berhak untuk memutuskan ijazah Anda asli atau palsu, Repli Harun? Lalu kemudian, kalau kita menggunakan adagium dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, actori incumbit probatio atau onus probandi, dalam kasus menuduh, siapa yang berkewajiban membuktikan tuduhan-tuduhannya? Dan dalam laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia tertanggal 30 April 2025, saya sangat berkeyakinan Pak Joko Widodo beserta kuasa hukumnya akan membuktikan apa yang menjadi pokok laporannya tentang pencemaran nama baik berita fitnah. Dan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pasal 35. Dan pasal 35 ini, Repli Harun, itu berkaitan dengan buku. Saya sangat berkeyakinan itu sangat-sangat berkaitan dengan buku yang ditulis oleh trio teroris ini, Jokowi White Paper. Itu jelas-jelas sangat melanggar pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu kemudian beramai-ramai kelompok Anda, Buzzer dan tim Hore, begitu euforia menyikapi putusan dari Komisi Informasi Pusat yang mengatakan bahwa pejabat publik dan mantan pejabat publik, dokumen pencalonan, berkas-berkas administrasi pencalonan wajib untuk dipublikasikan. Karena ini berkaitan dengan policy atau kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan dirinya sebagai pejabat publik. Di Republik ini ada beberapa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang juga berkedudukan sebagai pejabat publik dan mantan pejabat publik, termasuk juga mantan-mantan menteri. Terutama jika ini berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang mampu, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan policy atau kebijakan, baik kebijakan ekonomi dan lain sebagainya. Ada dua mantan presiden yang masih hidup. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tidakkah saudara Bona Tuna Silalahi ingin juga meminta kepada KPU RI untuk membuka berkas administrasi pencalonan Megawati Soekarno Putri, baik saat berpasangan dengan Hasyim Muzadi maupun saat berpasangan dengan Prabowo Subianto. Begitu juga dengan berkas administrasi SBY saat berpasangan dengan Yusuf Kala dan saat berpasangan dengan Budiono. Tidakkah ingin melakukan hal yang sama, meminta kepada pihak KPU RI untuk membuka berkas administrasi pencalonan kedua mantan presiden tersebut? Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.